Baik, selamat siang pemirsa Tribun Jabar dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan ya. Selamat siang Pak Haji Deden. Selamat siang. Oke, mungkin Pak Haji kita mulai saja Pak Haji. Saya mengajak ke masyarakat Cianjur khususnya. Jadi ayo kita nanam porang. Kita porangkan Cianjur. Insya Allah bisa kaya dengan porang. Karena porang ini ya, porang ini sangat luar biasa. Ya. Cianjur itu lahannya subur, gembur. Dan ini adalah surganya porang. Jadi banyak yang dari Yogyakarta, dari Jawa, ya Jawa Tengah, Jawa Timur ngelihat Cianjur ini sangat disayangkan gitu. Banyak tanah-tanah yang kosong, yang terlantar lah, lahan tidur gitu, ya tidak dimaksimalkan, tidak ditanam. Jadi porang ini boleh, kalaupun cuma digali, taruh, cuma mungkin nggak maksimal. Ya kalau kata orang lain sih, porang itu dilempar aja tumbuh. Tapi kalau kita mau menghasilkan sesuai target ya harus dibudidayakan. Ya itu minimum nanti tanam porang. Ya kalau misalnya lebih murah lagi boleh lah, dari tanam spora itu lebih murah lagi. Cuma estimasi ya kalau dalam satu musim udah bisa 150%, 200% gitu kan keuntungan, ya itu luar biasa. Ya. Dan selain itu, jadi porang itu bisa di bawah naungan, ya, di bawah naungan pohon ditanam, atau bisa di lahan terbuka. Ya kita maksimalkan saat ini di kebun ya. Sawah-sawah kan produktif itu untuk padi, jadi nggak mengganggu stabilitas beras Cianjur nantinya ya, yang kesohor itu nasi pulennya. Ya kita tanam di lahan-lahan yang perkebunan saja. Ya kalau lahan itu banyak yang kosong, kita bisa sewa. Cianjur itu sewa lahan itu nggak mahal, ya paling sekitar 3 juta lah per tahun. Dalam satu musim kita 3 juta. Dan bahkan beberapa untuk permodalan para petani silahkan menghubungi perbankan juga boleh. Ya kemarin ada kelompok tani di tetangga saya yang sudah proses untuk pencairan dari KUR ya, kredit usaha rakyat. Boleh, itu sekarang ada programnya juga. Ya nanti kalau petani atau yang menanam porang yang kesulitan modalnya silahkan hubungi BRI, BNI, Bank Mandiri ya, yang ada KUR-nya khusus gitu. Nah ini ya saya jelaskan bahwa porang ini manfaatnya sangat luar biasa. Ya kenapa baru sekarang? Sebetulnya sudah dari zaman dulu ini. Zaman Jepang ya. Zaman Jepang juga ke Indonesia itu menjajah kita. Nah ini tentaranya katanya makannya makanan porang. Ya, porang. Nah di sini ada kandungan yang namanya glukomanan. Ya, glukomanan, dan satu lagi adalah kalsium oksalat. Ya, kalsium oksalatnya ini yang beracun. Jadi kalau dimakan itu gatal, bisa bengkak. Ya, sampai di tangan aja kalau dibelah, kita nyucinya juga harus pakai sarung karet karena gatal. Jadi ini aman untuk ditanam ya. Jadi binatang pun nggak mau makan ini. Nggak mau. Ya kalau makan ini mungkin binatang aja, tikus aja doer. Jadi tikus nggak ada hama tikus, nggak ada hama babi, nggak ada yang mungkin ini ada cacauan orai pun nggak ada nih. Jadi nggak ada hama hewan yang mau makan ini. Termasuk manusia pun nggak mau. Ya di daerah misalnya nanam nggak ada yang beda dengan umbi yang lain bisa dimasak gitu, nggak bisa. Jadi ini diolah melalui proses dan teknologi yang tinggi. Ya. Nah di dalamnya ini, jadi kalau misalnya ini akan masuk ke industri, ini akan dikeringkan, ya, dicip, kemudian dibikin tepung dengan mesin dan teknologi yang tinggi. Nah setelah itu akan terpisah antara glukomanan dan kalsium oksalatnya itu. Ya kalau sudah menjadi tepung murni, harganya fantastis. Ya ini bisa diekspor. Ya kalau saya ngelihat di di online itu harga glukomanan murninya itu $100 per kilogram. Fantastis ya, kalau dikalikan 14.000, begitu sekitar Rp1.400.000 per kilogram. Sayangnya di Indonesia ini sekarang baru PT Ambiko ya di Pasuruan, Jawa Timur. Baru satu ya? Baru satu, dan kemudian PT yang di Bandung itu kan ya. Itu lagi sekarang semua lagi fokus untuk pengolahan hilirisasinya gitu. Jadi selain tanam, Indonesia juga sekarang mau produksi. Nah itu untuk Ambiko sendiri itu sudah menjual ya, dari glukomanannya, kemurniannya itu baru 80%. Dan itu bisa dibuat untuk beras dan tepung. Kemudian ada konnyaku dari mie konnyaku ya, sama jelly kayak gitu. Nah itu beras
porang ini bermanfaat untuk kesehatan. Jadi masyarakat yang punya diabetes, ya, darah tinggi atau hipertensi, itu cocok sekali ya. Kolesterol cocok sekali, makannya diganti dengan beras shirataki. Ya, itu aslinya dari porang. Oh, shirataki itu Shirataki dari porang. Ya, shirataki bukan Jepang, itu sebetulnya udah produksi Indonesia. Ya, produksi PT Ambiko di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, PT Ambiko ini memang orang Jepang aslinya. Ya, sekolahnya di Jepang, dulunya keturunan tentara Jepang, ya, yang balik lagi ke Indonesia untuk mencari porang. Nah, jadi sangat luar biasa. Ya, selain itu sebetulnya hasil olahan porang ini, ya, banyak ditemui oleh masyarakat. Cuma kita nggak nyadar aja bahwa porang ini kita ekspor ke Jepang, ke Cina, ya, ke Korea, dan hasil olahannya kita sendiri yang beli. Jadi Indonesia itu, ya, membutuhkan banyak sekali glukomannan dari hasil porang. Jadi terserap, ya, dari importir itu hasil glukomannan internasional itu 30% itu Indonesia yang beli. Ya, 30% loh. Ya, jadi mungkin sangat banyak sekali hasil porang ini yang sudah diolah yang kita beli sendiri. Nah, ini contoh yang ada di masyarakat digunakan, yaitu bisa jadi untuk industri makanan itu tadi shirataki, beras, ya. Kemudian untuk lem Korea kayak gitu, ini dari glukomannannya ini, ya. Kemudian untuk kaca film, ya. Terus industri pesawat terbang, ulang-alik, itu semua dari porang. Ya, kebutuhannya sangat kuat sekali. Ya, termasuk kalau ibu-ibu yang punya anak di rumah itu menggunakan pampers, ya, itu dari glukomannan. Ya, sebagian hanya pencampurnya aja dari glukomannan. Jadi tepung ini bisa menyerap 200 kali lipat ya air. Jadi misalnya ini 1 kilo bisa nyampe 200 liter air terserap oleh tepung glukomannan ini. Ya, jadi manfaatnya sangat banyak di kehidupan. Selain itu untuk pembalut obat, ya, kapsul itu, ya, itu bahannya dari porang karena untuk perekatnya sangat kuat. Sampai di Amerika, di Eropa itu, ya, untuk NASA itu pembuatan untuk perekat pesawat ulang-alik pun sama. Itu dihasilkan dari glukomannan, ya, dari tepung porang. Ya, jadi ini kebutuhan dunia, ya. Jadi jangan pernah ragu kalau mau nanam porang, ya, karena porang itu dibutuhkan oleh dunia, bukan hanya Indonesia. Dan sering yang banyak nanya ke saya bahwa porang ini laku nggak kalau dijual, misalnya. Kalau semua nanam, tapi siapa yang beli gitu? Ya. Tadi kan saya udah ceritakan. Jadi ini kebutuhannya adalah dunia. Penduduk Cina aja hampir 2 miliar, ya, yang hampir masyarakatnya itu udah konsumsi beras porang. Makannya udah shirataki gitu. Ya, dari dulu. Makanya beda dengan orang Indonesia. Ya, jadi perutnya orang Jepang, orang Korea itu kan langsing. Ya, karena dia makan yang non kolesterol, ya. Glukosanya juga 0. Ya, kalau dibandingkan dengan beras itu, kita makan nasi yang nikmat itu ya sekitar 72 kalori itu. Ya, dan mungkin untuk glukosanya sangat tinggi sekali, ya. Jadi dari umbi, beras merah itu lebih rendah, ini 0. Jadi makanya cocok untuk yang diabetes, nggak usah dibatas. Mau makan daging segala silahkan saja, asal berasnya pakai beras shirataki. Ya, jadi jangan pernah ragu, sekali lagi, ya. Kalau masalah harga, tentulah semakin banyak yang nanam, pasti harga akan terkoreksi. Jadi di musim lalu ini per kilonya sampai 12.000 per kilo, ya. 12.000. Nah, saat ini kemarin di 8.500, 7.500, sekarang 7.000, 8.000. Nah, biasanya sih di September, Oktober, karena kadar airnya sudah turun, ini bisa naik lagi harganya. Nah, saya tadi ilustrasi di harga 5.000 saja sudah untung, ya. Kalau saya hitung secara garis besar, ini nanam porang itu dari bibit katak, itu HPP, harga pokok produksinya itu sekitar 2.000 sampai dengan panen. Ya, jadi kalau misalnya kita dijual di 5.000 atau 3.000 pun masih untung. Jadi jangan pernah takut nanti akan murah. Bisa murah tapi tidak rugi. Ya, jadi karena porang ini unik, setelah dipanen ditaruh bisa. Ya, nanti kalau penyimpanannya ini, kalau mau awet ya disimpan, dijemur. Kalau umbi, ya, dijemur, disimpan. Dia akan mengering, menyusut, kadar airnya turun.
dan itu kalau dijual pun akan lebih tinggi nilainya. Ya. Beda dengan umbi, misalnya umbi Cilembu atau apa ya. Nah itu kalau misalnya aja telat panen dia akan, kalau Sundanya itu kulanas, ya jadi nggak enak. Atau sampe ubi kayu, ubi jalar itu kan kalau terlalu lama juga jarot. Ini enggak. Jadi disimpan, ya ini nggak dipanen misalnya di musim pertama, kemudian nanti biarin aja dulu. Biarin nanti pada saat mau musim hujan lagi, kita pupuk lagi, dia akan tumbuh lagi membesar. Lebih besar dan semakin besar. Bahkan yang di hutan-hutan itu bisa sampai 25 kg. Ya. Satu itunya. Satu umbi. Ya. Bisa 20 kg. Dan di Cianjur juga ada yang sampai 10 kg dalam 2 musim. Nah, itu tergantung daripada cara kita merawat yang lebih intensif. Ya, boleh beberapa nanti mungkin pakai pupuk tambahan dan lain-lain, silahkan saja. Ya, jadi ada yang pakai urin kelinci, fermentasi, ada yang pohenya dikocor lagi dan lain-lain lah. Itu akan bermanfaat untuk porang, pertumbuhannya akan lebih besar lagi. Ya, jadi insya Allah saya mungkin di JPP Porang ini, Jaga Rasa Porang, ya di musim sekarang akan nanam mudah-mudahan minimal 6 hektar sampai 10 hektar. Ya, karena saya optimis ya untuk tahun depan kebutuhan akan glukomanan itu makin meningkat. Dan saya dengar-dengar untuk Eropa juga, pasar Eropa mulai meningkat di tahun sekarang ya. Di musim depan mudah-mudahan PPKM atau kondisi pandeminya sudah selesai lagi, semua bisa bangkit lah. Jadi harapan saya masyarakat Cianjur ya, selain dari Jaga Rasa Porang ya, karena saya juga alhamdulillah ditunjuk sebagai ketua koperasi Cianjur Porang Nusantara ya, mengajak ya, kalau memang mau berbudidaya silahkan nanti hubungi di Jaga Rasa Porang ya, yang beralamat di Kampung Cibodas ya. Boleh nanti kalau mau tahu alamat saya bisa di Google Map ya. Jaga Rasa Porang, klik itu udah muncul ke alamatnya. Ya silahkan. Jadi saya juga sama, ada koperasi Cianjur Porang Nusantara. Nah itu sama untuk membantu kita, ada penjualan bibit, pupuk, ya mungkin jasa untuk pengolahan lahan dan lain-lain itu sudah tersedia di Cianjur Porang, koperasi Cianjur Porang Nusantara. Itu baru dibentuk pada tanggal 11 April kemarin ya. Alhamdulillah sudah berjalan. Jadi isinya memang semua petani porang yang di Cianjur. Saat ini petani porang udah 100 orang lebih lah. 170 petani Cianjur ya, luasnya bervariasi, ada yang luas dan mungkin sekarang udah mulai juga fokus pengusaha-pengusaha yang mulai fokus di penanaman porang ini. Ya insya Allah saya targetkan kalau musim depan ya dengan 10 hektar saja sudah bisa memenuhi kuota pabrik. Jadi jangan pernah ragu. Jadi satu pabrik itu ya, termasuk padi porang itu, satu pabrik kuotanya sekitar 100 ton per hari. Ya, mungkin di Cianjur aja nanti ada yang 90 ton per hari. Jadi untuk produksi, kemudian ada PT ABS juga yang di Jonggol, ya itu juga 90 ton per hari, belum di Bandung ya. Jadi kebutuhannya cukup banyak. Jadi jangan khawatir. Ya, bagi yang mau nanam porang ini ya, tinggal hubungi saja. Jadi jangan sampai nanam bingung jualnya. Banyak para petani nanam misalnya singkong atau apa, kemudian setelah mau panen susah. Ya, susah untuk dijual. Jadi porang ini ya lebih daripada emas. Ya. Jadi ini yang merupakan harta karun. Harta karun peninggalan Jepang. Jadi Jepang yang tahu, tapi kita masih dirahasiakan untuk mengolahnya itu, ya industrinya. Tapi sekarang Indonesia pun sudah maju, ya insya Allah nantinya tidak hanya kita ngejual umbi, ya tapi kita mungkin kayak pari lagi, kita ke pabrik, ya mau dibikin tepung itu bisa mungkin ke depan. Ya jadi porang ini karena kita ada asosiasinya. Kalau di Facebook itu ada petani porang Cianjur, ya Cianjur Porang, ya. Grup Cianjur Porang itu Facebook. Kebetulan itu saya bentuk tahun 2020. Itu adminnya saya sendiri. Ya, itu sekitar ada 7.000-an anggota di situ. Jadi grup Cianjur Porang. Grup Porang Cianjur, sorry. Grup Porang Cianjur, silahkan di-add aja di Facebooknya. Kemudian ada juga Koperasi Cianjur Porang Nusantara. Itu Facebook untuk porang. Khusus Cianjur untuk komunitasnya. Ada juga komunitas lagi, ada asosiasinya P3N. Jadi perkumpulan penggiat dan petani porang Nusantara. Ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya masyarakat Cianjur mau nanam porang, sekarang sangat mudah ya.
kita akan tampung nanti hasilnya. Jadi jangan khawatir, kalau memang mau nanam porang, tanam sebanyak-banyaknya, sesuaikan dengan budget, dengan lahan, ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu penanaman lahannya ya normal 40.000 per hektar. Tapi kalau misalnya mau dibikin padat, ya nggak ada masalah. Karena porang itu ya biasanya hidup di alam liar kan, di hutan gitu. Kalau kita kelola, kita rawat, kita tentunya akan memberikan hasil yang lebih gitu. Itu barangkali ya. Barangkali ya. Ya. Ini salah satu contohnya untuk pengolahan lahan ya. Kita ada 2 mesin ini. Ya, kita kelola sampai jemur supaya nanti dia tumbuhnya leluasa gitu. Ya, kalau misalnya tanahnya keras, mungkin akan susah untuk membesar umbinya. Jadi kita dapat, nanam itu 1 kali nanam hasilnya berlipat-lipat ya, karena tanam sekali dari kataknya balik lagi, umbi juga bisa ditanam lagi ya. Jadi yang besarnya kita olah, kita jual untuk hasil produksi, yang kecilnya kita tanam lagi dan seterusnya. Jadi porang ini nggak akan berhenti. Semakin besar yang kita tanam, semakin besar pohonnya, semakin banyak juga katak yang akan kembali dan semakin besar kelipatannya. Nah, yang membedakan ya, dari katak itu nanti akan tumbuhnya tunasnya sampai 7 kali kelipatan. Jadi kataknya banyak. Ya, dari ukuran 300 kg itu sampai 4 kali ganti pohon ya, tambah tumbuh lagi. Tapi kalau misalnya nanam dari yang besar ini, ya, ini mungkin bisa jadi 10 kg nanti dari ukuran 2 kilo. Ya, 10 kg, pohonnya akan besar, kataknya akan banyak, cuma nanti pohonnya batangnya akan tunggal. Gitu ya. Jadi sekali lagi ya, jangan pernah ragu untuk tanam porang ya, karena porang itu sangat meyakinkan lah, sangat menjanjikan sekali ya. Jadi jangan khawatir nanti jualnya kemana. Jagara Raksa Porang hadir di Cianjur. Kemudian ada beberapa pabrik yang memang akan dibangun di Cianjur ya. Silahkan hubungi Jagara Raksa Porang. Itu barangkali. Siap, terima kasih, lengkap sekali nih Pak Haji Deden ya. Ya. Oke pemirsa, demikianlah ya tadi buat pemirsa Tribun Jabar yang ingin belajar bertanam porang. Kalau yang masih ragu, tadi sudah sangat jelas sekali dari awal sampai akhir bagaimana cara menanam porang, bagaimana keuntungan yang dihasilkan, dan manfaat porang yang sangat banyak sekali yang tadi dijelaskan oleh ahlinya ya, dari Pak Haji Deden di Jagara Raksa Porang Cianjur. Oke, selamat siang pemirsa. Semoga liputan kali ini bermanfaat ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.